Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, sedekah merupakan amalan mulia dengan banyak keutamaan. Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang menyedekahkan hartanya di jalannya akan diberi balasan yang berlipat ganda. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang mulia dari sedekahnya itu. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18, sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Quran surah Al-Hadid ayat 18. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sedekah dapat memanjangkan umur dan mencegah kematian yang buruk. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah orang muslim itu dapat menambah umurnya dan mencegah kematian yang buruk atau su'ul khotimah, dan Allah pula akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Sedekah tidak hanya berbentuk harta benda, sedekah juga bisa dilakukan dalam bentuk non-materi, seperti menolong orang lain dengan tenaga dan pikiran, mengajarkan ilmu dan semacamnya, bahkan hanya tersenyum kepada orang lain. Ada beberapa jenis yang paling utama jika dilaksanakan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya, maka berikut ini 10 jenis sedekah yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sedekah khofiyah. Sedekah khofiyah artinya sedekah yang tersembunyi. Sedekah ini juga disebut dengan sedekah syir atau sedekah secara rahasia. Sedekah khofiyah merupakan sedekah yang paling utama karena dilakukan secara sembunyi, ikhlas, dan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 271, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahan kamu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran surah Al-Baqarah ayat 271. Yang kedua, sedekah dalam keadaan sehat dan kuat. Sedekah yang diberikan ketika sehat lebih utama daripada sedekah yang diberikan ketika sedang sakit atau dalam bentuk wasiat setelah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang menemui Nabi Muhammad SAW dan beliau bersabda, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang pahalanya paling besar?" Nabi SAW menjawab, "Engkau sedekah dalam keadaan sehat, dan pada saat engkau menyayangi hartamu, pada saat kamu takut miskin dan mengharapkan kekayaan. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah ketika ruh atau nyawa sampai di tenggorokan atau hampir meninggal dunia, barulah kamu berwasiat. Untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Padahal waktu itu kekayaanmu sudah menjadi ahli waris." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sedekah dari kelebihan harta. Sedekah ini dilakukan ketika dibutuhkan sehari-hari dalam rumah tangganya terpenuhi. Sementara itu, ia masih memiliki kelebihan harta. Sementara itu juga ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah dari yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir." Quran surah Al-Baqarah ayat 219. Adapun orang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkannya atau dia masih mempunyai hutang, maka membayar hutang dan menafkahi keluarga jauh lebih utama.
Yang keempat, sedekah sesuai dengan kemampuan. Bersedekah sesuai dengan kemampuan seseorang, baik sedikit maupun banyak, maka itu termasuk sedekah yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengajarkan kepada umatnya untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah sesuai dengan kemampuan dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kelima, sedekah kepada keluarga, istri, dan anak. Bersedekah kepada keluarga termasuk sedekah yang paling utama. Disebutkan dalam sebuah hadis Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan ada 4 macam dinar atau harta dan penggunaannya. 1 dinar engkau belanjakan kepada orang miskin. 1 dinar engkau belanjakan untuk membebaskan hamba sahaya. 1 dinar engkau infakkan di jalan Allah, dan 1 dinar lagi engkau nafkahkan kepada keluargamu. Yang paling utama dari keempatnya adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, sedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat termasuk sedekah yang paling utama. Kerabat adalah paman, bibi, sepupu, dan lain-lain. Akan tetapi, yang harus diutamakan dari kerabat untuk diberikan sedekah adalah anak yatim yang ada hubungan kerabat dan kerabat yang memusuhi kita tapi dia menyembunyikannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, bersedekah kepada orang miskin itu termasuk sedekah, dan bersedekah kepada kerabat ada 2 keuntungan, termasuk sedekah dan menjalin silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, sedekah kepada tetangga. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hambanya untuk berbuat baik kepada tetangganya, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kamu kepada mereka. Karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang memiliki. Sesungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangkangkan diri. Quran surah An-Nisa ayat 36. Bersedekah sesama tetangga merupakan hal yang soleh. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berpesan, hai Abu Zar, jika engkau memasak, perbanyaklah kuahnya, lalu bagikan kepada tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedelapan, sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah. Sedekah kepada kawan seperjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk sedekah yang utama. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, terutama dinar atau harta yang diinfakkan oleh seseorang ialah dinar yang diinfakkan untuk keluarganya, lalu dinar yang diinfakkan untuk kendaraan dalam perjuangan fi sabilillah, dan dinar yang diinfakkan untuk membantu kawan-kawan seperjuangannya fi sabilillah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kesembilan, sedekah untuk keperluan jihad fi sabilillah. Berjihad harta di jalan Allah termasuk salah satu sifat orang mukmin. Sebagian ulama berpendapat bahwa jihad memiliki makna yang luas. Jihad adalah segala usaha yang dicurahkan untuk kemajuan Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seutama-utama sedekah adalah ia kemah atau berteduh atau beristirahat fi sabilillah. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Kemudian yang ke-10, sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang akan terus mengalir pahalanya, bahkan ketika yang bersangkutan sudah meninggal dunia sekalipun. Sedekah jariyah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti pembangunan masjid, menyebarkan ilmu, memberi makan, hingga menggali sumur untuk kepentingan orang banyak. Nah, itulah 10 jenis sedekah yang paling utama. Allahu a'lam bishawab.
Semoga video ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.